Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Fatimah Kansa dari kelas Farmasi C dengan NPM 10060319115, Program Studi Farmasi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Islam Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang surfaktan. Adapun tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah farmasi fisika. Ada 3 poin yang akan saya jelaskan pada video ini, yaitu yang pertama ada prinsip HLB, kemudian yang kedua ada Gibbs adsorption, dan yang ketiga potensial zeta dan aplikasinya dalam sediaan suspensi. Sebelum saya masuk ke dalam penjelasan mengenai prinsip HLB dan lain sebagainya, saya akan menjelaskan mengenai surfaktan terlebih dahulu. Surfaktan itu adalah senyawa yang dapat menurunkan tegangan permukaan antara dua cairan, bisa dalam gas dan cairan atau cairan dan padat. Surfaktan mempunyai sifat amfifil atau dapat bersifat hidrofil, yaitu suka air, ataupun lipofil, suka minyak. Di sini terdapat gambar surfaktan, di mana surfaktan ini mempunyai ekor dan kepala. Kepala surfaktan ini bersifat hidrofilik, yaitu suka air. Kemudian ekornya ini bersifat hidrofobik atau suka minyak. Kepalanya juga bersifat polar. Kemudian ekornya bersifat nonpolar. Jadi apabila si surfaktan ini dimasukkan ke dalam air, ke dalam wadah yang berisi air dan minyak, maka surfaktan ini akan mencari pasangannya masing-masing, di mana kepalanya akan mencari pasangannya yaitu air, kemudian ekornya akan mencari pasangannya yaitu minyak. Sekarang masuk ke dalam penjelasan prinsip HLB. HLB ini adalah singkatan dari Hydrophilic Lipophilic Balance. Definisinya yaitu ukuran keseimbangan hidrofilik lipofilik dari suatu zat aktif permukaan. Di sini juga terdapat gambar, yaitu wadah yang dimasukkan surfaktan. Gambar yang pertama, surfaktannya sepenuhnya berada di air. Si ekornya ikut ke dalam air karena bisa dilihat di sini yang kepalanya lebih besar daripada ekornya. Berarti kepala surfaktan ini lebih dominan daripada ekor. Jadi si surfaktannya berada di air karena yang kepala lebih dominan. Seperti yang kita ketahui bahwa kepala surfaktan ini memiliki sifat hidrofilik, yaitu suka air, maka dia tetap berada di dalam air. Kemudian di sini yang kedua ada good balance, artinya si surfaktan ini seimbang antara minyak dan air. Jadi kepala surfaktan tetap berada di air, kemudian ekornya juga berada di permukaan minyak. Dan yang ketiga itu ada strongly lipophilic, di mana si ekornya lebih besar daripada kepala surfaktan. Jadi karena ekornya lebih besar daripada kepala surfaktan ini, maka si surfaktannya berada di atas, tidak masuk ke dalam permukaan air. Karena si ekornya ini kan bersifat hidrofobik, yaitu suka air, maka dia tetap berada di atas di permukaan minyak. Dari keseluruhan gambar ini bisa kita simpulkan bahwa prinsip HLB itu semakin tinggi suatu HLB, maka semakin hidrofilik zat tersebut, dan sebaliknya. Bisa dilihat dari gambar tadi. Di sini ada strongly hidrofilik. Apabila hidrofiliknya tinggi, maka nilai HLB-nya juga tinggi. Kemudian apabila si surfaktannya seimbang, maka HLB-nya juga seimbang.
Kemudian apabila lipofilik atau hidrofobiknya yang lebih kuat, maka si HLB-nya ini turun. Si HLB-nya ini jadi turun atau tidak tinggi lagi. Yang kedua ada penjelasan mengenai Gibbs adsorption. Jadi definisi Gibbs adsorption ini yaitu persamaan yang menghubungkan perubahan konsentrasi komponen yang bersentuhan antara permukaan dan tegangan permukaan, di mana konsentrasi surfaktan yang membantu adsorpsi pada suatu zat dari kuatnya suatu tegangan permukaan. Baik, di sini ada gambar, yaitu kita bisa umpamakan kalau garis ini bisa kita umpamakan sebagai tanah kering, kemudian yang bulat ini sebagai molekul air. Apabila molekul air dimasukkan ke dalam permukaan tanah kering, maka tanah kering ini tidak otomatis langsung menyerap, karena di atas permukaan tanah ini ada banyak sekali zat yang dapat menolak air. Kemudian dengan bantuan surfaktan, si air ini bisa menyerap ke dalam tanah. Nah, proses inilah yang dinamakan dengan Gibbs adsorption ini. Gibbs adsorption ini sebenarnya berhubungan dengan fungsi surfaktan, yaitu fungsi surfaktan yang sebagai pembasah. Bisa kita bedakan di sini, ini air, molekul air yang belum ditambahkan surfaktan, sedangkan ini air yang sudah dimasukkan surfaktan. Jadi surfaktan ini membantu penyerapan air ke dalam tanah karena ekor surfaktan yang bersifat hidrofobik ini menempelkan tubuhnya ke permukaan tanah, di mana di situ ada lapisan yang menangkal air. Kemudian setelah si ekor ini ditempelkan ke dalam permukaan yang anti air itu, kemudian mereka saling tarik-menarik atau berebut untuk mendapatkan pasangannya masing-masing, di mana yang kepalanya ini mencari pasangannya yaitu air, dan yang ekornya ini mencari pasangannya yaitu lapisan permukaan tanah ini yang bersifat hidrofobik. Kemudian setelah itu air ini akan masuk ke dalam tanah dengan bantuan surfaktan tersebut. Jadi surfaktan digunakan sebagai bahan pembasah untuk memastikan tanah kering segera menyerap air, sementara molekul air ini bertindak sebagai pembawa. Jadi tanah kering dengan mudah bisa menyerap air dengan bantuan surfaktan tersebut. Hal ini kemungkinan aksesibilitas molekul air ke dalam partikel tanah karena kepala surfaktan hidrofilik tertarik ke molekul air tersebut. Peristiwa ini yang dinamakan dengan Gibbs adsorption. Kemudian yang terakhir ada potensial zeta dan aplikasi potensial zeta dalam suspensi. Potensial zeta ini adalah parameter muatan listrik koloid di mana terjadinya gaya tolak menolak antar partikel. Apabila nilai potensial zeta rendah, maka gaya tolak menolak antar partikel akan menjadi lemah dan akan terjadinya penggabungan partikel. Kemudian aplikasi potensial zeta dalam sediaan farmasi yaitu suspensi tadi, di mana sifat fisik suspensi sepenuhnya tergantung pada sifat dan luas antarmuka partikel cair, yang berarti bahwa perilaku dispersi berair tergantung pada struktur listrik dan ionik antarmuka.
Lalu, produksi dan stabilitas suspensi erat kaitannya dengan lapisan ganda listrik yang menjadi ciri antarmuka. Pengukuran zeta potensial secara langsung berkaitan dengan sifat dan struktur lapisan ganda listrik pada antarmuka partikel cair. Kemudian kesimpulannya jadi semakin kecil potensial zeta, maka semakin tipis lapisan dan semakin besar kemungkinan partikel-partikel tersebut dapat bersatu. Potensial zeta yang tinggi akan menghasilkan koloid yang lebih stabil. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.